Data dari Kejaksaan Agung Bapak. ada data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh ya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat, silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Dan tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Hal-hal yang kita baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Tapi wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Mungkin soal fakta baru aja apa, Pak? Ya, terkait dengan yang baru. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong. Kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ada lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya menjadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi. Rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa yang Bapak spill dari dokumen itu? Ini aja, saya kira tadi tunggu aja, ya Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia gitu diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya, saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, nah kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ada gitu ya. nama dari atau broker-broker lain nggak sih Pak? Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin namanya, itu biar makanya juga. saya dari dulu ngotot bikin RKPP kan. Semua ada supply hair stock, tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli, sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim. Kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pada setuju, lalu kami akan beli tanpa tender, tapi tendernya di RKPP di katalog itu. Itu nggak dilakukan Pak selama ini Pak? Dilakukan cuma saya keliru, ada perkeliruan di Pulau Nipa ada apa. Jadi kamu tanya penyidik ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahok. Saya hormati, jadi benar pada hari ini Kamis ya, tanggal 13 Maret ya, 2020
sore bahwa penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi, ya, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama, ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum, ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding, ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUSI itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen, ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy, di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina di Persero, ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik, misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat, ya, yang dilakukan oleh direksi atau komisaris, ya, dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor, ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan import, ya, terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam berproses, ya. Tentu penyidik akan terus mendalami, ya, keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu, ya, dokumen, ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan tentu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Tapi ada nama orang besar apa yang disampaikan oleh Pak Ahok, ada hal yang baru nggak? Nah, karena yang bersangkutan kan menjawab sesuai pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih lebih bersifat umum, ya, terkait dengan TUSI yang bersangkutan. Kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana-rencana ekspor import, ya. Nah, semua itu tentu diarahkan pada peran dari 9 tersangka. Terus kalau pemeriksaan terhadap 9 tersangka yang jajaran teknis kemarin gimana Pak? Apa perkembangannya? Ya, semua itu akan tentu diarahkan pada bagaimana dalam konteks pembuktian terhadap perbuatan tersangka, ya. Yang 9 saksi yang kemarin Iya, diperiksa itu? Iya, yang karena regional? Iya, semua yang regular, yang teknis, ya. Bahkan ada juga beberapa yang sudah diperiksa, termasuk yang direksi, kan. Nah, jadi semua itu dalam rangka bagaimana penyidik menemukan bukti sebanyak mungkin, ya, untuk membuat lebih terang dari perbuatan para tersangka. Pak, ada rencana pemanggilan Ahok lagi nggak, Pak? Iya. Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kan tadi saksi kan tidak kalau membawa dokumen itu kan itu adanya di Pertamina. Nah,
jadi ada mungkin apa namanya dalam soft copy apa ya. Nah itu kan kita mau apa namanya harus dokumennya ya. Nah, jangan sampai ada data yang berbeda begitu. Jadi nanti kita mintakan dulu, kemudian akan dipelajari. Nah kalau memang masih diperlukan tentu akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pak, kalau WA orang-orang senang itu Pak gimana Pak yang ditemukan oleh DPR? Apakah mereka masih memainkan HP, pada TSK gitu, yang grup orang-orang senang? Wah di sini enggak ada. Pak, ada fakta baru lagi nggak Pak ditemukan saat pemeriksaan? Itu kan Pak Ahok tadi mengetahui ada ekspor impornya. Itu apakah mungkin Pak Ahok jadi tersangka atau seperti apa? Itu cukup nggak Pak? Ya ini kan pemeriksaan saksi, jadi tidak semua orang harus jadi tersangka. Jadi bagaimana pengetahuannya terhadap perbuatan para tersangka itu yang difokuskan. Pak, ini kan saksi Pak Basuki ini kan diperiksa sebagai komisaris utamanya Pertamina, perannya sebagai pengawas gitu kan. Tapi kenapa penyidik melompat meminta keterangannya, sementara pengambil kebijakannya sampai saat ini belum diperiksa di level Pertamina, kayak direktur utama dan lain sebagainya. Iya, semua itu didalami, sabar aja, ya. Ya, semua didalami. Dan kan ini belum selesai penyidikannya. Ya. Apa memang sudah ada pemanggilan untuk direktur utama untuk dimintai keterangannya? Kalau nanti sudah dipanggil akan disampaikan, ya. Tapi itu bagian dari strategi penyidikan. Yang dipanggil waktu terdekat ada nggak Pak? Still dong Pak. Yang mau jadi saksi atau apa? Setiap hari kita rilis, ya. Berapa saksi yang diperiksa, yang dipanggil, kan, dirilis kan. Hari ini selain Pak Ahok yang diperiksa ada siapa lagi? Ada 7 orang, ya, nggak salah. Iya 7 orang, saya kan ini baru buka puasa lagi. Saat Pak Basuki menjadi pemut itu pernah melaporkan juga nggak sih Pak dugaan suap ke Kejagung sebelum dipanggil sebagai saksi hari ini? Ya kita belum tahu ya. Nah, nanti kita cek lah, nanti kita tanya ke penyidik bahwa sudah pernah dilaporkan terkait kecurangan maksudnya kan? Iya. Ya, oke ya. Oke, terima kasih ya rekan-rekan media sudah bersabar, sudah buka. Sudah.